Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Barat yang berbahagia. Wei Tetong Tien. Hari ini tema kita adalah doa, salam, dan penghormatan dalam agama Konghucu. Tema ini sangat penting agar umat dapat berdoa sesuai dengan tata cara agama Konghucu. Nah, doa dalam bahasa Mandarinnya disebut qitao. Sedangkan salam dalam bahasa Mandarinnya disebut zhaohu. Dan penghormatan dalam bahasa Mandarinnya disebut chunqing. Nah, sebelum kita masuk ke dalam doa, nah kita harus mengetahui maksud daripada doa itu sendiri. Nah, doa adalah itu suatu komunikasi atau jalinan dengan Sang Pencipta atau Tian. Nah, umumnya berupa permohonan, harapan, pujian, dan ucap syukur. Nah, isi doa kita umumnya yaitu permohonan, harapan, pujian, dan ucap syukur. Nah, semua umat beragama masing-masing punya tata cara berdoa. Demikian juga dengan umat Uruciao atau dengan umat Konghucu. Umat Konghucu juga ada tata cara dalam hal berdoa. Nah, ketika memanjatkan doa, kita harus berlaku tenang, konsentrasi, dan tertuju pada Tian atau Sangti. Saya ulangi, harus tenang, konsentrasi, dan tertuju pada Tian. Nah, dengan isi dan maksud doa itu harus tulus. Baik ketika kita lagi berdiri, ketika berdoa lagi berdiri, lagi duduk, maupun ketika sujud. Nah, kita harus mempunyai sikap berdoa yang dalam bahasa Mandarinnya disebut dengan pausimpate. Apa itu pausimpate? Pausimpate adalah 8 kebajikan mendekap hati. Pausim itu mendekap hati. Pate adalah 8 kebajikan. Makanya disebut pausimpate. Nah, pausimpate ini bermakna bahwa melalui ayah dan ibu, Tuhan menjadikan aku manusia. Melalui ayah dan ibu, Tuhan menjadikan aku manusia. Maka aku harus selalu ingat kepada Tuhan dan wajib menjalankan 8 kebajikan. Nah, caranya adalah tangan kanan kita tetap membuka, ya, ditutup dengan tangan kiri membuka juga, dan ibu jarinya dipertemukan, lalu disimpan di dada. Nah, masing-masing jari dan tangan mempunyai makna dan lambang. Apa itu makna dan lambangnya? Nah, ibu jari melambangkan ayah. Ibu jari melambangkan ayah. Ibu jari kiri ya. Kalau ibu jari kanan melambangkan ibu. Nah, ketika dipertemukan jadilah Ren atau Jen manusia. Ibu jari kiri melambangkan ibu, ayah, ibu kanan melambangkan ayah, dan dipertemukan menjadi Ren. Nah, sisanya 8 jari itu adalah 8 kebajikan. Nah, kesatuan genggaman ini adalah melambangkan Tian atau Tuhan. Dan disimpan di hati atau didekapkan pada di dada. Nah, itu kita harus melambangkan, kita harus selalu ingat. Ingat dengan apa? Ingat dengan pelaksanaan 8 kebajikan dan ingat pada Tian. Nah, dari penjelasan tersebut bahwa dalam berdoa kita dianjurkan bersikap
Pauten, Pausin Pate. 8 kebajikan ini selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik ketika waktu kita kecil, dewasa, hingga tua. Nah, Nabi Agung Kongce atau Nabi Konghucu mensyaratkan dengan ajaran tersebut agar manusia wajib berlaku seperti manusia sesuai watak sejatinya atau singnya. Nah, manusia wajib berlaku seperti manusia. Nah, dengan kata lain memanusiakan manusia. Nah, umat Konghucu wajib mengetahui, memahami dan menjunjung tinggi 8 kebajikan ini atau pate ini. Karena apa? Karena dasar dari ajaran Konghucu adalah 8 kebajikan ini. Nah, bulan-bulan yang lalu saya pernah menjelaskan tentang 8 kebajikan ini. Dan sekarang saya cuma ingin membacakan saja apa saja 8 kebajikan itu. Nah, yang pertama adalah Xiao. Xiao itu apa? Xiao itu berbakti. Nah, ajaran pertama yang paling utama dalam agama Konghucu adalah berbakti. Berbakti kepada siapa saja? Itu berbakti kepada orang tua. Ini yang utama. Nah, berbakti kepada orang tua otomatis berbakti kepada Sang Pencipta. Dan arti dari berbakti ini sangat luas, termasuk berbakti kepada nusa dan bangsa. Nah, yang keduanya adalah Ti, yaitu tentang rendah hati. Yang ketiganya adalah Chung, yaitu Satya. Dan yang keempat adalah Sin, atau dapat dipercaya. Yang kelima adalah Li, yaitu kesusilaan. Dan yang keenam yaitu Yi, adalah kebenaran. Terus yang ketujuh adalah Lien, yaitu suci hati. Dan kedelapan adalah Ce, yaitu tahu malu. Nah, penjelasan yang lebih rinci sebenarnya termaktub di dalam kitab suci agama Konghucu, yaitu Sesu. Nah, banyak terdapat dalam Sesu. Terus juga bisa dibaca di kitab Bakti. Kedua kitab ini banyak membicarakan tentang 8 kebajikan ini. Nah, saya akan memberikan contoh-contoh bermacam-macam doa dalam agama Konghucu. Dan kebetulan buku yang saya jadi pegangan, yaitu saya yang menyusun. Mungkin di sini bisa saya perlihatkan bahwa doa, salam dan penghormatan agama Konghucu itu waktu saya nyusun tahun 2006. Nah, doa-doa yang saya pernah nyusun memang dari pusat, juga dari Matakin Pusat, yaitu satu doa pembuka. Yang berikutnya adalah doa penutup, terus doa pembuka kebaktian, terus doa pemantapan iman, doa pengucapan syukur, terus doa sebelum dan sesudah makan, doa akan tidur, doa bangun tidur, doa saat memulai pekerjaan, doa bila merasa cemas, terus doa bila menghadapi masalah yang pelik atau putus asa, terus doa akan berangkat bepergian, doa setiba di tempat tujuan, doa setiba dari bepergian, doa bagi saudara yang sakit, doa bagi yang akan meninggal, doa bagi yang berulang tahun, doa bagi anak yang berulang tahun, doa pembuka sekolah atau pelajaran, doa penutup pelajaran, doa untuk saudara yang bepergian, doa untuk saudara yang berduka, doa bagi saudara yang dalam kesulitan. Nah, doa dan penaikan dupa, doa kehadirat Tien, doa kehadapan leluhur, doa di hadapan jenazah, doa di hadapan altar para suci, doa pemberkatan, doa penaikan sajian sembayang, doa peringatan hari wafat leluhur, doa mendiami
mendiami rumah baru, doa penutup tahun. Nah, doa-doa ini harus kita ada acuannya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas kalimat-kalimat pembuka dan kalimat penutup dalam doa, yaitu doa pembukaan. Nah, kalimat pembukanya apa dan kalimat penutupnya seperti apa. Nah, saya bacakan saja mengenai doa pembuka. Kehadirat Tian, Tuhan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Kongzi, dipermuliakanlah. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Itu adalah doa kalimat pembuka dalam doa pembuka. Terus isi. Nah, isi ini terserah kata-kata dan maksud dari doa itu. Nah, berikutnya adalah kata-kata atau kalimat penutup, yaitu dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, dipermuliakan. Sembah dan sujud kehadirat Tian, semoga jauhlah hati kami dari segala kelemahan, dari keluh gerutu kepada Tian, dari sesal penyalahan kepada sesama, dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci, teguh iman, yakin Tian senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta atas hidup ini. Nah, saya akan uraikan masing-masing dari kalimat pembuka dan kalimat penutup. Nah, kalimat pembuka yang pertama adalah kehadirat Tian, Tuhan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Ini kalimat yang pertama. Nah, maksudnya adalah umat Konghucu selalu mengawali segala doa itu dengan menempatkan Tian atau Tuhan sebagai yang utama. Nah, hal ini menunjukkan kerendahan hati dalam ajaran agama Konghucu yang selalu mengagungkan Tuhan di atas Nabi Kongzi. Dan kita juga harus merasakan kehadiran Tian. Nah, kalimat yang kedua adalah dengan bimbingan Nabi Kongzi, dipermuliakanlah. Nah, penjelasannya adalah bahwa penekanan dalam perkataan bimbingan adalah kita harus selalu ingat bahwa segala tindakan lahir dan batin kita selalu di dalam ajaran Nabi Agung Konghucu. Ya. Jadi kita harus selalu ingat bahwa segala tindakan lahir dan batin kita selalu di dalam ajaran Nabi Konghucu. Nah, kalimat berikutnya adalah semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Nah, maksud dari kalimat ini adalah bahwa inti dari ajaran agama Konghucu untuk selalu menjunjung tinggi kebenaran, selalu membina diri, siusim, ya, agar manusia selalu berusaha menempatkan dirinya ke jalan yang benar. Nah, seterusnya adalah isi dari doa itu. Nah, isi tergantung dari apa isinya, apa itu pujian, apa itu pengharapan, ya, dan lain-lain. Nah, kalimat penutup dalam doa yang tadi dibacakan, misalnya dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah. Maksud dari kalimat ini adalah doa yang dilakukan dengan hati yang tulus. Artinya pada waktu kita sedang berdoa, hati kita dalam keadaan tenang, pikiran penuh konsentrasi. Yang ada di dalam hati kita hanyalah kehadirat Tian dan Nabi Kongzi. Inilah yang disebut dengan segala doa yang diucapkan dalam hati nurani kita pasti penuh kebajikan. Nah, kalimat berikut di bawahnya adalah semoga jauhlah hati dari segala kelemahan, dari segala keluh gerutu kepada Tian. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa menjadikan umat Konghucu tidak mudah mengeluh, tetapi menjadikan
manusia selalu berusaha terus, ya, pantang menyerah dan tidak putus asa. Mengapa kita tidak boleh mudah mengeluh? Nah, karena bimbingan yang kita peroleh dari Nabi Kongce itu sebagai pedoman hidup untuk menghadapi dan menyelesaikan segala hambatan yang ada dalam kehidupan ini. Nah, kalimat berikutnya adalah dari sesal penyalahan kepada sesama. Dari sesal penyalahan kepada sesama. Maksudnya adalah umat Konghucu tidak menyesali manusia lain. Tidak menyesali manusia lain. Tetapi umat Konghucu telah diajarkan untuk selalu introspeksi diri. Mawas diri. Ya. Apakah dirinya sudah melakukan kesalahan? Apakah sudah menjalankan ajaran Nabi? Sehingga umat Konghucu senantiasa belajar untuk dapat mencapai jalan suci yang Tuhan firmankan. Nah, kalimat berikutnya adalah dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Maksud dari kalimat ini adalah kata-kata ini mencerminkan bahwa Nabi Kongce menyadari bahwa kemampuan manusia itu terbatas. Kemampuan manusia adalah terbatas. Oleh karena itu Nabi Kongce membimbing umatnya dari yang rendah menuju tinggi. Dari hal kemanusiaan menuju pada Tuhan. Jadi dari yang rendah menuju tinggi. Dari hal kemanusiaan menuju Tuhan. Nah, itulah keterbatasan manusia. Maka Nabi Kongce menyadari ini. Nah, seterusnya kalimat doa penutup ya adalah teguhlah iman. Yakin. Tian senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta kehidupan ini. Iman dari umat Konghucu bahwa dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Nah, ini adalah doa pembuka. Nah, selain doa pembuka, juga ada yang namanya doa penutup. Saya bacakan kalimat doa penutup. Sembah dan sujud kehadirat Tian yang berkenan. Terus isinya terserah dari umat untuk doanya seperti apa. Kalimat penutup doa penutup adalah berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukan ajaran Nabi di dalam mengembangkan cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran atau keadilan, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Sancai. Nah, uraian penjelasan tentang doa penutup, yaitu sifat dari doa penutup adalah ucapan terima kasih. Sifat dari doa penutup adalah ucapan terima kasih dan syukur kepada Tian atas rahmat yang telah diberikan. Nah, kalimat tadi yaitu beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Nabi di dalam mengembangkan wuchang atau 5 kebiasaan atau 5 kebajikan. Nah, diantaranya itu apa? Yaitu ren, yi, li, ce, xin. Ya. Ren itu cinta kasih. Yi adalah kebenaran atau keadilan. Ren, yi, li adalah kesusilaan. Ya. Ce adalah kebijaksanaan dan sin dapat dipercaya. Nah, 5 kebajikan ini sangat perlu diucapkan agar kita selalu ingat. Kita selalu ingat merawat dan mengembangkan 5 kebajikan itu. Sebagai apa? Sebagai percikan dari roh Tuhan yang ada di dalam diri manusia. Jadi doa dalam agama Konghucu selalu mengajak umat untuk tidak jenuh-jenuhnya menggemilangkan kebajikan Tuhan. Nah, kalimat terakhir adalah sancai. Sancai itu apa? Kita sering mendengar ketika apa itu Jiaoxing atau Wense atau Suese lagi berdoa, penutupnya adalah sancai. Itu adalah penutup doa. Kalimat seru yang mengandung makna. Maknanya adalah semoga demikianlah yang sebaik-baiknya. Semoga demikianlah yang sebaik-baiknya. Atau semoga di dalam san. San itu baik. Semoga di dalam san. Kalimat seru ini mengungkapkan harapan dan rasa syukur
atau yang berkenan, maka diucapkan sebagai penutup doa atau ungkapan hati yang menyatakan setuju. Nah, berikutnya adalah salam. Ya. Tema kita adalah tadi doa, salam, dan penghormatan. Salam. Salam itu dalam bahasa Mandarin tadi sudah disebutkan di Cauhu. Nah, dalam agama Konghucu ada ucapan salam yang sering disampaikan, baik ketika bertemu langsung maupun komunikasi misalnya melalui handphone atau telepon rumah. Nah, apabila bertemu langsung biasanya disertai dengan penghormatan dengan Pau Tai Chi Pate atau 8 kebajikan mendekap lambang kehidupan. Pau Tai Chi Pate. Nah, biasanya sebutannya yaitu Wei Te Tong Tian dan biasa disebut dengan Xian You Yi Te. Nah, Wei Te Tong Tian sebetulnya kalimat ini, kalimat penyapa dari orang yang menyapa, sebenarnya sudah diajarkan oleh Nabi Yi, itu sudah sekitar 4.200 tahun yang lalu. Jadi Nabi Yi telah mengajarkan ajaran Wei Te Tong Tian sudah 4.200 tahun yang lalu. Sedangkan jawabannya adalah Xian You Yi Te, diajarkan oleh Nabi Yin sudah sekitar 3.800 tahun. Nah, untuk hari ini kita membahas tentang doa, salam, dan penghormatan dalam agama Konghucu. Sampai di sini perjumpaan kita. 2 minggu kemudian kita akan bertemu lagi dalam